Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Grace Stephanie Ayudhiyani, mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 23095111168 dari kelas I. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salmonellosis pada kuda dan menampilkan sebuah studi kasus mengenai seekor kuda yang diduga terinfeksi dengan salmonellosis. Etiologi salmonellosis pada kuda merujuk pada penyebab dan faktor yang mendasari terjadinya infeksi penyakit tersebut. Nah, salmonellosis merupakan infeksi bakteri yang disebabkan oleh bakteri Salmonella, di mana pada kuda, infeksi salmonellosis secara umum disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica. Nah, bakteri ini berbentuk batang, bersifat gram-negatif serta zoonosis, yang berarti salmonellosis ini dapat menular ke manusia. Nah, di Amerika Serikat, serobar yang umum ditemukan dalam kasus klinis salmonellosis pada kuda meliputi Salmonella typhimurium, Newport, Anatum, dan Agona. Nah, berdasarkan adaptasi inangnya, serobar Salmonellosis enterica dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu host adaptive serobar dan non-host adaptive serobar. Nah, host adaptive serobar seperti Salmonella abortus equi menyebabkan infeksi sistemik seperti bakteremia dan aborsi tanpa gejala diare yang signifikan. Sebaliknya, non-host adaptive serobar seperti Salmonella typhimurium menimbulkan infeksi lokal pada usus yang berupa enterokolitis dan diare, terutama pada kuda muda atau kuda yang memiliki sistem imun yang lemah. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi. Nah, epidemiologi salmonellosis pada kuda mempelajari sumber, prevalensi, serta faktor risiko infeksi penyakit ini dalam populasi kuda. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai sumber infeksi salmonellosis, di mana pada kuda seringkali sulit diidentifikasi karena berbagai faktor, seperti konsumsi pakan yang mungkin sudah terkontaminasi sebelumnya, atau adanya kontaminasi lingkungan di sekitarnya, sehingga sulit menentukan sumber asli saat wabah salmonellosis terjadi. Salmonella enterica pada kuda dapat terjadi melalui kontaminasi lingkungan, pakan atau air, serta kontak dengan hewan yang aktif menularkan bakteri tersebut. Nah, wabah salmonellosis sering terjadi di rumah sakit hewan, di mana penyebaran secara nosokomial dari tipe tertentu menjadi masalah yang serius. Nah, kuda yang tampak sehat, namun mengeluarkan salmonella melalui fesis dapat mencemari lingkungan, sehingga meningkatkan resiko penularan pada hewan yang lain. Nah, selain itu, kuda lebih cenderung mengeluarkan salmonella pada musim yang lebih hangat, yang memperbesar kemungkinan penyebaran bakteri di lingkungannya. Yang kedua, prevalensi salmonellosis dalam populasi kuda umum masih sulit dipastikan. Nah, selama wabah, jumlah kuda yang dilaporkan terinfeksi dapat bervariasi, dan laporan seringkali tidak menyertakan informasi yang rinci mengenai jumlah kuda yang berisiko, sehingga menimbulkan tantangan dalam menilai prevalensi kasus klinis yang sebenarnya. Selain itu, metode deteksi salmonellosis pada kuda seperti kultur langsung dan PCR sangat memengaruhi angka prevalensi yang dilaporkan. Oleh karena itu, penting untuk menyebutkan metode deteksi saat melaporkan prevalensi untuk memastikan data yang akurat. Terakhir, faktor risiko utama untuk salmonellosis pada kuda meliputi usia, stres, kondisi rawat inap, dampak pada usus, dan pengelolaan pakan. Nah, kuda muda memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan penyakit klinis dibandingkan dengan kuda dewasa. Dan stres dapat memicu pengeluaran salmonella pada kuda yang merupakan carrier atau pembawa. Nah, kuda yang dirawat di rumah sakit hewan juga lebih rentan karena mereka terpapar pada berbagai faktor stres dan patogen dari sumber yang berbeda. Nah, selain itu, flora usus normal pada kuda membantu menahan koloni salmonella. Tetapi gangguan pada flora ini akibat stres atau pengobatan antibiotik dapat meningkatkan risiko infeksi. Nah, suhu lingkungan yang lebih tinggi juga dapat berkontribusi terhadap risiko infeksi dengan mempromosikan kelangsungan hidup salmonella di lingkungan. Dan sebagian besar wabah dilaporkan terjadi pada musim yang lebih hangat dan menunjukkan bahwa suhu panas dapat meningkatkan kerentanan. Terakhir, faktor risiko utama untuk salmonellosis pada kuda meliputi usia, stres, kondisi rawat inap, dampak pada usus, dan pengelolaan pakan. Nah, kuda muda memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan penyakit klinis dibandingkan dengan kuda dewasa. Dan stres dapat memicu pengeluaran salmonella pada kuda yang merupakan carrier atau pembawa. Gejala klinis salmonellosis pada kuda dapat muncul dalam 3 bentuk berbeda, yaitu pembawa subklinis, penyakit klinis ringan, dan penyakit klinis parah. Nah, pada pembawa subklinis, kuda mungkin tidak menunjukkan gejala, namun tetap bisa menularkan bakteri melalui kontak langsung atau kontaminasi. Nah, identifikasi kondisi ini membutuhkan beberapa tes, karena pengeluaran bakteri ini bersifat intermiten. Nah, prevalensi pengeluaran bakteri melalui feses pada kuda sehat kurang dari 2%, sedangkan pada kuda yang dirawat di rumah sakit mencapai sekitar 13%. Nah, penyakit klinis ringan ditandai dengan gejala seperti depresi, demam, anoroksia, dan fesis yang bersifat lunak. Nah, gejala biasanya berlangsung selama 4-5 hari dan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, kuda yang sembuh mungkin terus mengeluarkan bakteri dalam jangka waktu berhari-hari hingga berbulan-bulan. Nah, pada penyakit klinis parah, gejala yang muncul lebih akut, seperti depresi, anoroksia, dan nyeri abdomen. Nah, diare berkembang dalam waktu 6-24 jam setelah demam,
dengan fesis yang cair dan berbau. Nah, kuda dalam kondisi ini mengalami dehidrasi dengan cepat dan berisiko mengalami sepsis atau shock hipovolemik. Berikut saya akan menjelaskan cara untuk mendiagnosis somnolisis pada kuda. Nah, diagnosis somnolisis pada kuda dapat dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama, tanda-tanda klinis yang khas serta tes darah untuk memeriksa neutropenia parah atau penurunan jumlah neutrofil menjadi indikator awal yang penting. Nah, kultur fesis juga sering digunakan dengan cara mengumpulkan fesis untuk diuji, dan pengambilan beberapa sampel harian dapat meningkatkan akurasi deteksi salmonella. Nah, uji PCR juga menjadi pilihan karena mereka memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan kultur, terutama di daerah dengan prevalensi salmonellosis rendah. Namun, di daerah dengan prevalensi salmonellosis yang tinggi, PCR berisiko untuk menghasilkan hasil positif yang palsu. Nah, pengujian lingkungan melalui kultur atau uji PCR pada sampel lingkungan dapat membantu memastikan kebersihan dan desinfeksi fasilitas yang sudah memadai. Nah, selain itu, biopsi mukosa rektal dapat meningkatkan kemungkinan deteksi salmonella, walaupun metode ini memiliki resiko tertentu bagi kuda. Nah, meskipun uji PCR bermanfaat, PCR tidak memungkinkan untuk pengujian sensitivitas antimikroba, serotipe, atau spesiasi, sehingga melakukan kultur fesis tetap direkomendasikan untuk diagnosis yang lebih lengkap dan pemantauan penyakit. Pengobatan utama salmonellosis pada kuda meliputi penggantian cairan dan elektrolit IV untuk mengatasi dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit dan asam basa, serta dukungan protein dengan plasma kuda atau kolesintesis untuk mengoreksi hipoproteinemia. Nah, penggunaan antimikroba dapat membantu mengurangi bakterinya meski tidak berdampak signifikan pada kolitis dan harus dipilih secara hati-hati untuk menghindari nefrotoksisitas pada kuda yang dehidrasi. Nah, obat antiinflamasi non-steroid seperti fluniximab dan meloxicam digunakan untuk mengelola nyeri dan mencegah laminitis dengan dosis terendah untuk menghindari risiko efek samping. Nah, dosis rendah polymyxin B dapat mengikat endotoksin tanpa resiko toksisitas pada kuda yang terhidrasi baik. Sementara pelindungan saluran cerna dapat diberikan dengan bismuth subsalicylate dan arang aktif. Untuk mencegah salmonellosis, langkah-langkah penting termasuk isolasi ketat kuda yang terinfeksi, terutama di rumah sakit, serta penerapan tindakan biosecurity untuk mencegah kontaminasi silang. Nah, pengujian genetik terhadap isolat juga penting untuk menentukan hubungan antara strain salmonella dan sifat infeksinya. Nah, selain itu, meningkatkan kesadaran tentang risiko zoonosis di kalangan pemilik kuda dan memastikan protokol biosecurity diikuti oleh semua yang berinteraksi dengan kuda yang terinfeksi sangatlah penting untuk meminimalkan risiko infeksi pada manusia. Untuk mencegah salmonellosis, langkah-langkah penting. Baik, sekarang saya akan mengangkat sebuah kasus mengenai Ilo, seekor kuda betina yang berusia 10 tahun yang tinggal bersama pemiliknya di pedesaan. Nah, pada bulan Juli 2024, Ilo menunjukkan gejala penyakit klinis salmonellosis ringan yang menarik perhatian pemiliknya. Nah, pemiliknya melaporkan bahwa cuaca yang cukup panas saat itu dapat mempengaruhi kualitas pakan yang diberikan dan berpotensi untuk menyebabkan gangguan kesehatan pada Ilo. Nah, dalam kondisi suhu yang tinggi, pakan yang disimpan di luar ruangan dapat terkontaminasi atau mengalami pembusukan, sehingga berisiko untuk menimbulkan masalah pencernaan pada Ilo. Nah, gejala yang teramati pada Ilo termasuk kehilangan nafsu makan, tinja yang lunak, lemas, dan penurunan aktivitas yang signifikan. Nah, kuda yang biasanya aktif dan ceria terlihat lesu dan kurang bersemangat. Nah, Ilo ini mengalami diare selama 3 hari berturut-turut, yang menjadi perhatian pemiliknya karena ini merupakan tanda bahwa kesehatan Ilo sedang terganggu. Namun, pada hari keempat, diare mulai berkurang, menunjukkan bahwa Ilo mulai pulih dan akhirnya berhenti pada hari yang kelima. Sayangnya, kondisi Ilo tidak sempat diperiksa oleh dokter hewan sebelum gejalanya berkurang, sehingga membatasi pendekatan diagnostik yang bisa dilakukan. Meskipun tidak ada pemeriksaan secara tepat, berdasarkan tanda-tanda klinis yang muncul, salmonellosis dicurigai sebagai penyebab gangguan kesehatan pada Ilo. Nah, dalam situasi ini, pemiliknya mengambil langkah proaktif dan mengisolasi Ilo dalam kandang yang berbeda dari kuda-kuda lain untuk mencegah potensi penularan. Nah, karena kondisi Ilo membaik tanpa intervensi dokter hewan, tidak ada obat atau strategi perawatan yang diberikan. Nah, langkah isolasi ini menjadi tindakan pencegahan yang bijaksana, yang menunjukkan kesadaran pemilik akan pentingnya mencegah penyebaran penyakit di antara hewan lainnya. Nah, pemiliknya juga terus memantau kesehatan Ilo dengan saksama dan memastikan bahwa ia mendapatkan pakan yang bersih dan cukup agar tidak ada resiko kambuhnya gejala penyakit di masa depan. Hasil menunjukkan bahwa tanda-tanda klinis Ilo membaik dengan sendirinya setelah beberapa hari, yang mengindikasikan pemulihan. Namun, kurangnya pemeriksaan dari dokter hewan berarti ada ketidakpastian mengenai penyebab yang mendasarinya serta potensi komplikasi yang mungkin akan terjadi. Nah, kasus ini menyoroti pentingnya perawatan dokter hewan yang tepat waktu dan pemantauan tanda-tanda klinis pada kuda. Selain itu, kasus ini juga menggarisbawahi dampak potensi dari faktor lingkungan seperti kualitas pakan dan kondisi cuaca terhadap kesehatan kuda. Nah, keputusan pemilik untuk mengisolasi Ilo menunjukkan praktik yang baik dalam menangani potensi penyakit menular.
Nah, pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini termasuk perlunya pemeriksaan kesehatan hewan secara teratur dan perlunya menjaga pakan berkualitas tinggi untuk mencegah masalah pencernaan di masa mendatang. Nah, dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, risiko penyakit pada kuda dapat diminimalkan serta kesehatan dan kesejahteraan hewan dapat terjaga dengan baik.